Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini boleh kita bangun menikmati situasi ini semua karena anugerah Tuhan. Hari ini hari Jumat 9 Februari 2024. Kita percaya Tuhan selalu memberkati kita. Sebagai renungan dan sabda Allah bagi kita didasarkan pada Injil Kristus menurut Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam bacaan Injil hari ini ada yang menarik dalam perkataan Yesus. Ketika menyembuhkan orang yang bisu tuli dan gagap, yaitu ia mengatakan Efata. Efata yang artinya terbukalah. Perkataan Efata merupakan tindakan Yesus dengan cara meludahi dengan tanah dan mengolesi telinga si tuli sehingga telinga si tuli itu sembuh. Dan salah satu juga tujuannya supaya si tuli atau yang gagap ini, bahkan orang yang kemasukan roh jahat, terlindungi dari kejahatan. Karena kita tahu iblis selalu datang menggoda manusia dengan berbagai cara supaya manusia semakin menjauh dari Allah. Iblis datang bukan dalam situasi muka yang seram. Biasanya iblis datang dalam situasi yang baik-baik saja, bahkan menggiurkan, bahkan bisa menggoda manusia yang harusnya manusia menolak. Tetapi karena godaan iblis, rayuan iblis, sehingga manusia tergoda. Saudara-saudara yang terkasih, ada kata yang mengatakan untuk mereka yang jahat, bahkan kepada roh, iblis itu awalnya manis seperti madu, tetapi pada akhirnya bagaikan ular beracun yang mematikan. Berhati-hatilah kepada godaan iblis. Kisah penyembuhan yang menakjubkan yang dilakukan oleh Yesus Kristus dalam bacaan Injil hari ini justru berbanding terbalik dalam bacaan pertama yang dikisahkan bahwa bangsa Israel memberontak melawan keturunan Daud hanya karena mereka tidak setuju dengan cara-cara Daud untuk memimpin mereka. Padahal Daud seorang yang taat dan seorang yang bijaksana dalam kepemimpinannya. Pemberontakan ini merupakan rentetan kejadian dari peristiwa Raja Salomo yang menyembah berhala. Sehingga akibat ketidaksetiaan kepada Allah melalui Raja Daud dan juga Raja Salomo, akhirnya Raja Salomo kerajaannya menjadi terkoyak-koyak. Allah bersabda, "Ambillah bagimu 10 koyakan. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Sesungguhnya aku mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo dan akan memberikan kepadamu 10 suku." Itulah wahyu Allah. Dan pada akhirnya Raja Daud bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah itu kepada dirinya, sekalipun ia juga seorang berdosa. Dosa atau penyakit menyebabkan manusia secara fisik dan batin tertutup. Tertutup kepada yang baik, tertutup kepada Tuhan, tertutup kepada lingkungan sekitar, bahkan kepada siapapun. Karena dosa dianggap suatu aib dan bisa membuat hidupnya terpenjarakan, dikucilkan, dijauhi di tengah-tengah masyarakat karena kesalahan, karena dosa. Bahkan akibat dosa manusia lebih cenderung berpura-pura baik
dan selalu menjauhi suatu kebenaran. Dosa juga bisa membuat orang jatuh ke dalam maut. Maka dikatakan dalam Injil, buah dosa adalah maut. Itulah yang dialami oleh seorang yang tuli bisu dan gagap yang dibawakan kepada Yesus. Orang yang sakit itu terpenjarakan dalam situasi yang tidak punya harapan. Ia sudah cacat, sudah bisu, tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar. Bahkan juga dia terindikasi juga seorang berdosa. Tetapi karena ia yakin dan percaya bahwa hanya Yesus yang mampu menyembuhkan penyakitnya, hanya Yesus yang mampu mengampuni segala dosa, maka Yesus membuka rantai penjara fisiknya, menyembuhkan dia dari bisu tulinya, bahkan dari batinnya, sehingga orang itu berada dalam dunia bebas dan mempunyai pengharapan kembali. Ia bertobat dan ia memuliakan Allah. Godaan dosa pada mulanya memang menggiurkan, tetapi ingat, pada akhirnya juga menyesatkan. Hidup manusia selalu berada dalam dua kutub, yaitu kutub kebaikan dan kutub kejahatan. Namun kita harus tetap percaya pada rencana dan kehendak Tuhan. Ya, ini kebaikan manusia yang dikehendaki oleh Allah supaya manusia selalu berbuat seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam dirinya. Untuk apa? Karena manusia harus berbuat yang dikehendaki oleh Allah supaya hidup kita, supaya hidup manusia itu terselamatkan. Satu-satunya yang dikehendaki oleh Allah dalam diri manusia sampai sekarang, bahkan untuk selama-lamanya, bertobat. Bertobat dari perbuatan jahat, bertobat dari kesalahan, menjadi orang yang mengikuti kehendak Tuhan dalam kebaikan, dalam kasih, dan dalam kehidupan bermasyarakat, supaya hubungan kita dengan Allah tidak boleh terputus. Bukan semakin menjauh, tetapi semakin mendekat. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Allah menjadikan segalanya baik adanya bila manusia dipimpin oleh Roh Allah. Maka kehidupan kita setiap hari harus kita mohon kepada Tuhan dalam doa, dalam segala ketekunan dan ketaatan kita, supaya Roh Allah selalu beserta kita. Roh Kudus, datanglah, pimpinlah aku. Karena hanya lewat Roh Allah yang disebutkan Roh Kudus itu, kita boleh dipimpin dalam jalan kebenaran, bahkan dijauhkan dari segala godaan, bahkan dikuatkan melawan daripada godaan roh-roh jahat. Waspadalah, waspadalah. Godaan iblis itu terjadi karena ada kesempatan. Untuk itu, janganlah berikan kesempatan kepada iblis. Karena itu, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.